Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan memberkati kita sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada adalah kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dialah kita anak-anak Tuhan boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam pemeliharaan Tuhan maka saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang berjudul Allah itu besar. Kita baca di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Ya, ayat ini berkata bahwa betapa besar pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, memang semua orang di dunia ini mengetahui bahwa di dunia ini ada Allah. Tapi tidak orang semua mengenal bagaimana besarnya kuasa Allah itu di dalam hidupnya. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita percaya akan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini mengatakan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Pekerjaan bagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai ayat 14. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacin, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Jadi tidak ada yang melebihi kebesaran Tuhan itu siapapun yang ada di dunia ini. Sekalipun dia orang yang pinter, seorang yang kaya raya, seorang yang ternama, tapi Allah adalah di atas segala-galanya karena memang firman Tuhan katakan betapa besar Allah kita itu. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-25 dari Yesaya pasal 40, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tidak. Tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Itulah Allah kita yang besar. Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan, kita berterima kasih karena kita boleh menjadi milik Tuhan. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang pekerjaannya itu luar biasa. Kenapa dikatakan pekerjaannya itu luar biasa? Karena kita tahu bahwa langit yang di atas kita dan bumi yang kita jejak ini, pada mulanya semua tidak ada. Tapi oleh karena firman Tuhan, maka terjadilah. Karena Tuhan berfirman, maka jadilah itu semuanya. Nah saudara, besar Tuhan itu di dalam rancangannya, pekerjaannya itu di dalam rancangan bagi manusia sejak manusia Adam, manusia yang pertama itu jatuh di dalam dosa. Dan Allah sudah merancangkan keselamatan bagi manusia. Sebab kita melihat bahwa manusia Adam dan Hawa sejak dia jatuh di dalam dosa, dia tahu dia telanjang. Lalu untuk menutup kemaluannya itu dia memakai daun ara yang tidak bisa bertahan lama. Tapi kasih Allah kepada manusia, Allah mengambil
kulit binatang untuk menutup kemaluan dari Adam dan Hawa. Kalau kulitnya dari binatang itu diambil, berarti binatang itu harus disembelih. Dan pasti ada darah yang keluar. Nah saudara, kalau kita cuma baca begitu, kita tidak mengerti. Tetapi itu adalah rancangan Allah untuk keselamatan manusia di atas muka bumi ini. Dan kalau Allah mengasihi manusia sejak dari semulanya dan rancangkan keselamatan bagi manusia itu, tentu dalam pikiran manusia pada waktu itu tidak terpikir bahwa ada domba Allah yang akan disembelih, yang mengeluarkan darah untuk menebus segala dosa manusia. Dan Allah telah nyatakan itu karena Allah ingin semua manusia itu diselamatkan. Karena akibat dosa adalah maut. Tidak bisa ditawar bahwa manusia itu harus mati karena berbuat dosa. Tetapi dengan darah Yesus, maka manusia diampuni segala dosa dan kesalahannya. Oleh sebab itu banyak orang tidak mengerti kenapa Yesus itu harus mati, harus disalib, harus bercucuran darah. Dengan bilur-bilurnya darah yang bercucuran itu, dia adalah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa yang mengakibatkan manusia itu harus masuk di dalam penghukuman yang kekal. Jadi saudara, kita lihat bahwa keselamatan itu sudah dirancangkan Allah, sebab memang Allah itu dikatakan tadi di dalam Mazmur bahwa betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancanganmu. Rancangan apa? Rancangan keselamatan bagi manusia. Kalau kita lihat saudara, bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu akan firman Tuhan, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Ragi itu artinya dosa. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah inilah maksudnya. Rancangan Allah dari permulaan dunia ini. Yang banyak orang tidak mengerti. Tetapi dinyatakan di dalam akhir zaman ini, bahwa oleh darah Yesus itulah yang menjadi ketebusan bagi manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Nah saudara, di dalam 1 Petrus yang ayat ini yang sudah kita kenal, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercela. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru dinyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah dan yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu taat, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ayat 23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh karena Allah yang hidup dan yang kekal. Itu penebusan, saudara. Kalau orang tidak mengerti, kenapa Yesus harus disalib, harus disiksa, harus dipecut, harus mengalami penderitaan, dipaku, mengeluarkan darah, kaki dan tangan, dan ditombak. Saudara, itu semua bukan karena dia berbuat salah, bukan karena dia orang yang berdosa. Yesus itu adalah lahir dari Maria bukan dengan benih manusia, tapi dia lahir karena Roh Kudus. Dan saudara, kita tahu bahwa kita yang mengerti akan firman Tuhan, bahwa semuanya itu sudah dirancangkan Allah yang besar itu. Dari permulaan dunia ini dijadikan, Allah sudah menutupkan kemaluannya dari Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Karena kulitnya diambil, tentu binatang itu harus disembelih. Nah saudara, yang disembelih itu adalah anak domba Allah yang dinyatakan pada akhir zaman, dan dia telah menanggung segala dosa manusia di atas puncak Golgota. Jadi saudara, begitu besar kasih Allah, begitu besar kuasanya di dalam kehidupan manusia. Rancangan Allah itu luar biasa. Dan dikatakan kenapa? Kenapa mesti Yesus? Kenapa bukan orang Allah sendiri? Dan kalau kita lihat saudara, bahwa Yesus itu adalah Allah. Apa buktinya? Di dalam Ibrani pasal yang ke-1, Ibrani pasal 1, ayat yang ke-1 sampai ayat 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, yaitu zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, yaitu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itulah Yesus. Dikatakan di dalam ayat 3 ini, ia atau Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah. Oleh sebab itu, yang dirancangkan Allah untuk keselamatan manusia dari awal dunia ini, yaitu menubuatkan tentang Yesus yang harus mengeluarkan darah untuk menghapus segala dosa manusia, dosa saudara dan saya. Di dalam Mazmur 92 tadi dikatakan, betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Itulah yang dikerjakan Allah. Saudara, tidak ada orang yang tadi di dalam Yesaya katakan, tidak ada yang sama seperti Allah. Tidak ada. Siapapun, tidak ada yang sama. Karena rancangan Allah begitu besar. Karena ternyata Allah itu memang besar. Tidak ada yang sama seperti Dia. Sekalipun manusia boleh menyombongkan diri, boleh mengangkat diri, tetapi manusia itu tetap manusia yang berdosa. Dia perlu diselamatkan. Inilah yang Allah kerjakan,
Allah rancangkan, yang dikatakan Allah itu besar. Dan kita melihat kekuatan atau kebesaran pekerjaan Allah di dalam Yesus. Karena tadi di dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa ia itu adalah gambar kemuliaan Allah, wujud Allah. Yesus itu adalah kemuliaan Allah. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama dia ada di dunia ini, kekuatan kebesaran pekerjaan Allah di dalam Yesus, kita semua tahu bagaimana Yesus itu pekerjaannya. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusul pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka itu di kaki Yesus, dan ia menyembuhkan, yaitu Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, ini pekerjaan Yesus yang luar biasa. Yesus, Allah di dalam Yesus mengerjakan keselamatan, penyembuhan yang luar biasa. Karena dikatakan di situ ada orang buta, ada orang bisu, ada orang yang banyak lagi penyakit-penyakit disembuhkan. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh Yesus. Kenapa saudara? Yesus itu lain dari orang-orang biasa. Karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Allah telah menjadi manusia. Nah saudara, bagaimana besarnya Allah kita itu di dalam Yesus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan juga dikatakan bagaimana besarnya kekuatan kebesaran pekerjaan Allah di dalam Yesus. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolak mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Nah saudara, inilah kebesaran Yesus. Allah di dalam Yesus. Tidak ada perkara yang tidak bisa dikerjakan. Angin yang mengamuk, dihardik, dibentak. Angin itu diam. Saudara, sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya manusia, sebesar-besarnya keadaan kedudukannya atau keadaan manusia itu tidak bisa memerintah alam ini. Tetapi kita lihat kebesaran Allah itu di dalam Yesus. Angin dibentak, terus diam. Nah saudara, kenapa begitu? Karena memang alam ini Tuhan yang jadikan. Allah di dalam Yesus. Angin itu mengamuk, sehingga membahayakan bagi manusia yang lain, tapi bagi murid-muridnya, tapi Yesus katakan, diam. Maka angin itu pun teduh. Dan di sini saudara kita melihat kebesaran Allah di dalam Yesus. Jadi saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, kita yakin bahwa kebesaran Allah itu kita sudah alami di dalam kehidupan kita, karena kita sudah diselamatkan. Apalagi kebesaran Allah saudara, yang dinyatakan kepada manusia. Kita lihat Daniel pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel,
Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia yang mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Di ayat 22 ini, dialah atau Allah lah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Di sini cerita Daniel tentang Raja Nebukadnezar yang bermimpi. Raja bermimpi, tapi dia tidak tahu mimpinya apa. Lalu dia panggil orang-orang yang pintar untuk mengartikan, untuk memberitahu mimpi apa. Nah saudara, kan satu hal yang aneh. Raja yang mimpi, tapi orang lain yang suruh terangkan mimpinya. Nah, hal itu kan tidak mungkin terjadi. Lalu raja murka. Kalau mereka tidak bisa, ahli-ahli nujum, orang-orang pintar di istana Nebukadnezar itu tidak bisa menerangkan, akan dibunuh semua. Jadi termasuk Daniel. Daniel, seorang yang takut kepada Allah, dia juga tidak dengan kekuatannya sendiri, tapi dia berdoa kepada Allah. Dan Allah terangkan itu mimpi dan artinya. Nah di sini kita melihat bahwa Allah itu besar dan maha kuasa. Sebab Allah memakai Daniel untuk menerangkan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar dan artinya. Jadi Daniel katakan di dalam ayat 22 dari Daniel pasal 2, dialah yang menyingkap hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tidak ada yang tersembunyi. Meskipun sebagai manusia, kalau orang yang raja yang mimpi lalu orang lain suruh terangkan mimpinya kan tidak mungkin. Tetapi Allah yang maha kuasa itu, Allah yang besar itu, dia ada, tahu, karena dia adalah terang. Dia tahu di mana, di dalam gelap pun dia tahu. Tidak ada yang dapat disembunyikan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita melihat saudara, bagaimana yang dikatakan oleh pemazmur tadi, betapa besar Engkau ya Allah. Nah sekarang kita melihat bagaimana kebesaran Allah dan rancangan-rancangannya. Kita sudah lihat bagaimana Allah merancangkan keselamatan untuk manusia dari permulaan dunia ini dijadikan. Dan kita tahu bagaimana Allah telah menyembelih seekor binatang untuk menutup kemaluan dari Adam. Itu adalah nubuatan tentang bagaimana Yesus harus mengalami seperti domba yang disembelih. Kalau domba yang disembelih itu pasti akan mengeluarkan darah dan kemudian mati. Nah saudara, inilah kemuliaan Allah, kebesaran Allah di dalam Yesus yang sudah dinyatakan waktu Yesus dinaik atas kayu salib dengan darahnya yang suci. Dia telah menebus segala dosa manusia. Dan manusia yang telah disucikan boleh berlayak kepada Tuhan. Allah yang besar itu. Dan ada lagi satu saudara, di dalam Ayub 12 kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Sekarang kita di seluruh dunia bukan tidak ada yang artinya sedang kejadian ini, tidak ada yang tidak tahu, termasuk kita di Indonesia, yang virus-virus yang bekerja, yang membuat manusia takut,
membuat manusia panik, dan keadaan memang kita saksikan. Pasti semua manusia takut kena virus, takut mati. Tapi kata firman Allah di sini bahwa di dalam tangannya, di dalam tangan Allah terletak nyawa segala yang hidup. Mati atau hidup, itu adalah di tangan Allah. Manusia pada umumnya takut mati. Tetapi kata Rasul Paulus, mati itu untung, hidup itu untuk Kristus. Itu seorang yang telah mengalami penebusan dari segala dosa. Sebab Rasul Paulus tahu bahwa segala nyawa ada di tangan Allah. Banyak orang yang sudah mati, biarpun sebelum kejadian virus-virus itu, kan orang bisa mati. Ya bisa, anak kecil bisa mati, orang masih muda bisa mati, orang tua bisa mati. Tapi semua nyawa itu ada di tangan Allah. Allah yang maha besar itu. Allah yang dikatakan betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Allah. Memang Allah itu adalah Allah yang besar, yang dia berkuasa di dalam segala hal. Hamba di dalam nyawa manusia. Kalau memang udah waktunya Tuhan mau ambil nyawa, ya sudah, berhenti. Meskipun tidak ada virus. Apalagi kalau di dalam keadaan seperti ini, semua manusia kan takut mati. Tapi bagi orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, tubuh ini boleh mati. Di samping itu, sesudah itu, ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Di dalam keadaan apapun juga kita ini ada di dalam tangan Allah. Dalam keadaan apapun juga kita ada di dalam genggaman tangan Allah. Allah itu adalah Allah yang maha besar. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Jadi saudara, memang kita di dunia ini harus mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi di samping itu kita harus yakin bahwa kehidupan kita ini ada di dalam tangan Allah. Siapa Allah itu? Allah di dalam Yesus Kristus. Yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 tadi ayat 3, bahwa Yesus itu adalah kemuliaan Allah. Wujud dari Allah. Itu yang banyak orang tidak mengerti dan tidak mau percaya. Tapi bagi kita yang percaya, kita yakin Allah di dalam Yesus. Itulah Tuhan kita yang menebus dosa kita dengan darahnya yang dicurahkan, yang telah menyucikan segala dosa kita, untuk kita hidup takut kepada Tuhan, untuk kita hidup menurut firman-Nya, sehingga kita boleh diselamatkan, sehingga kita tidak takut. Bukan kita takut karena kita sombong, tapi kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha besar itu. Rancangannya itu rancangan yang luar biasa. Manusia tahu hari ini, besok, bulan depan mungkin dia tahu, tapi untuk selanjutnya dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti kita, waktu kejadian ini kita tidak tahu. Waktu masuk tahun 20 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sekarang terjadi. Itu kita tidak tahu. Tetapi Allah semua sudah tahu dari awal kejadian manusia, dari awal kejadian alam ini sampai akhirnya. Tuhan itu tahu. Dan mengapa kita takut? Karena kita ada di dalam tangan Allah. Mengapa kita menjadi khawatir? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Kita menjadi orang-orang ketebusannya. Maka dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos dikatakan ayat 8 dari Wahyu pasal 1. Aku adalah Alfa dan Omega,
firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah Allah yang besar. Saudara, yakinlah bahwa kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus, itu yang sudah dirancangkan Allah dari awal dunia ini, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus, sekalipun tubuh ini mati, tetapi di selanjutnya kita akan menerima kehidupan yang kekal, karena itulah yang dijanjikan Allah. Bahwa upah dosa itulah maut, kata Roma pasal 6. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Tuhan memberkati.